Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Kekuatan yang saya miliki sekarang cukup untuk membuka istana artefak kuil Dewa Penyihir. Qin Yu berdiri. Dia tidak perlu mencapai tingkat fusi yang sangat tinggi dengan mutiara spiritual hukuman emas. Yang dia butuhkan hanyalah menyatu dengan cukup baik untuk dapat membuka istana artefak. Itu karena tidak peduli seberapa baik dia menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas, dia masih harus mengembalikan mutiara spiritual hukuman emas kembali ke klan alam bintang gelap ketika dia naik. Tidak kembali. Haruskah saya menyimpannya dan tidak mengembalikannya? Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. Sudah ada lebih dari 70.000 raja hukuman emas berturut-turut. Yang berarti jumlah orang dari alam bintang kegelapan yang telah naik ke alam ilahi berjumlah lebih dari 200.000. Dan itu hanyalah jumlah dari 3 penguasa agung yang telah naik ke alam ilahi. Ada juga sejumlah besar penguasa non-agung yang telah naik dan jumlah mereka bahkan lebih besar dari penguasa agung. Menambahkan senior dari alam bintang kegelapan yang telah naik sejak seluruh alam abadi dan iblis ditempati oleh orang-orang dari alam bintang kegelapan, jumlah itu menjadi lebih menakutkan. Pasti ada lebih dari 1 juta orang. Jika Qin Yu membawa mutiara spiritual hukuman emas ini ke alam ilahi, maka setelah dia ditemukan dia akan dikejar sampai mati oleh lebih dari 1 juta orang. Lebih jauh lagi banyak dari orang-orang di antara jutaan orang itu telah meningkat lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Dan itu bahkan bukan aspek yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah orang misterius yang telah menghadiahkan mutiara spiritual hukuman emas, mutiara spiritual api hitam, dan mutiara spiritual mendalam putih ke alam bintang gelap. Orang misterius ini, apakah Qin Yu berani menyinggung perasaannya? Setidaknya Qin Yu saat ini yang bahkan belum mencapai tingkat dewa surgawi masih tidak berani menyinggung orang misterius semacam itu. Mutiara spiritual hukuman emas ini, jika kita hanya membandingkan kekuatan serangannya itu lebih rendah dari salju tua tombak ilahi saya. Qin Yu tidak memiliki banyak keserakahan untuk mutiara spiritual hukuman emas. Mutiara spiritual hukuman emas akan meningkatkan kekuatan otot dan tulang tubuh seseorang. Namun tidak peduli seberapa kuat otot dan tulang tubuh seseorang, mereka masih tidak dapat menahan salju yang menipis dari artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Ini mungkin harta spiritual nenek peringkat ketiga, pikir Qin Yu. Tebakan Qin Yu tidak benar. Mutiara spiritual hukuman emas ini sama sekali bukan harta karun spiritual nenek peringkat ketiga. Bagaimanapun dia hanya berhasil menyatu dengan sebagian darinya. Karena dia belum sepenuhnya menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas, dia tidak tahu tentang kekuatan mutiara spiritual hukuman emas setelah bergabung dengannya sepenuhnya. Selamat yang mulia, suara serak dari penatua penjaga terdengar. Qin Yu melihat ke penatua penjaga di kejauhan yang masih duduk di sana dengan tenang dalam posisi bersila. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Penjaga Elder, sekarang setelah saya menjadi Gold Hukuman Lord, saya biasanya tidak memiliki banyak masalah untuk diuruskan." Penatua penjaga mengangguk dan berkata, "Yang mulia Gold Hukuman, Lord Black Flame Lord, serta White Profound Lord Trigrid Sovereigns hanya ada di sana untuk fungsi intimidasi. Mereka ada di sana sehingga orang-orang dengan ambisi tidak akan berperang di seluruh alam bintang kegelapan. Secara umum Yang Mulia tidak memiliki banyak urusan untuk ditangani." Qin Yu tersenyum. Benar saja seperti yang dia antisipasi. Menurut sejarah Darkstar Realm yang diketahui Qin Yu, Darkstar Realm pada awalnya berada dalam kondisi peperangan yang kacau balau. Hanya setelah kemunculan 3 mutiara spiritual besar barulah alam bintang gelap berjalan di jalan kedamaian. Selama masa damai 3 penguasa agung tidak ada hubungannya sama sekali. Adapun hal-hal sepele 3 wakil Master Sekte dapat mengurus mereka sepenuhnya.
Tentu saja Sekte Hukuman Emas saat ini hanya memiliki 2 wakil guru besar. Qin Yu mengangguk ke Penatua Penjaga. Dia kemudian keluar dari Istana Warisan dan meninggalkan lokasi. Wen Feng, jika sesuatu terjadi kirimkan saja padaku transmisi. Saya akan pergi untuk beberapa waktu untuk berlatih dengan damai. Qin Yu hanya meninggalkan pesan ini untuk Wen Feng dan kemudian langsung meninggalkan bintang hukuman emas. Qin Yu adalah Raja Hukuman Emas yang sangat aneh. Tepat setelah secara resmi mengambil posisi Gold Punishment Lord, bahkan tanpa menggunakan kekuatan dan hak istimewanya dia langsung pergi. Kepergian Qin Yu telah menyebabkan banyak orang yang telah tiba di bintang hukuman emas untuk mengunjungi Raja Hukuman Emas baru, bepergian dengan sia-sia. Tentu saja orang-orang itu semua terengah-engah dengan kekaguman di dalam hati mereka, bahwa penguasa hukuman emas yang baru ini yang tidak peduli tentang ketenaran dan sebagainya telah memutuskan untuk segera pergi dan berlatih segera setelah menjadi penguasa hukuman emas. Dia benar-benar seorang kultivator pekerja keras. Qin Yu langsung bergegas menuju pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Qin Yu tidak memasuki kuil Dewa Penyihir dari sisi alam bintang gelap. Sebagai gantinya dia pergi ke pintu masuk yang terletak di alam iblis. Itu karena Qin Yu tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah memasuki kuil Dewa Penyihir dan lebih rahasia baginya untuk masuk melalui pintu masuk yang terletak di alam iblis. Ruang kosmik dipenuhi dengan ketiadaan. Qin Yu dapat dengan jelas melihat celah ruang besar yang terletak tidak jauh darinya. Planet besar yang terdiri dari Cosmic Golden Fragmentary Stream dan aliran bintik hitam muncul di hadapannya. Qin Yu tahu bahwa dia telah tiba di dekat pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Segera dia mempercepat. Ketika Qin Yu mencapai pintu masuk kuil Dewa Penyihir, dia terkejut menemukan bahwa benar-benar ada banyak orang di sini. Sebenarnya ada beberapa puluh ahli tingkat kaisar dan beberapa ratus praktisi Raja Iblis tingkat 9. Qin Yu mengangkat kepalanya dan tersentak dalam pikirannya. Sejak segel di pintu masuk telah dihancurkan oleh Qin Yu, tidak ada kekuatan besar yang berani menyegelnya lagi. Banyak ahli tingkat kaisar serta ahli tingkat 9 tingkat raja semua datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka. Ketika Qin Yu terbang ke terowongan masuk, orang-orang di sana segera menyingkir. Orang terlemah di antara kelompok orang ini adalah Raja Iblis level 9. Yang terkuat adalah Kaisar Iblis level 7. Kelompok orang ini semua pindah dengan hormat untuk membiarkan Qin Yu masuk. Kalian semua berhenti sekarang. Qin Yu berkata lugas. Senior. Beberapa puluh Raja Iblis level 9 segera berhenti dan melihat ke Qin Yu dengan hormat. Bahkan untuk Kaisar Iblis tingkat 7 untuk menyingkir mereka mampu menebak kekuatan Qin Yu. Bahkan kalian semua dengan kekuatan Raja Iblis level 9 juga datang ke sini. Mungkinkah Anda semua percaya bahwa Anda juga mampu mendapatkan artefak ilahi? Seorang wanita mempesona dari klan rubah di antara mereka berkata, Senior, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu level 9 Golden Immortal berhasil mendapatkan artefak ilahi di luar arai ilusi? Hal seperti itu terjadi. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Yang terkuat di antara mereka, kata Kaisar Iblis level 7. Senior, ilusion arai itu terus berubah. Karena perubahan energi, lokasi artefak ilahi itu juga terus berubah. Mungkin saja ada artefak ilahi yang akan dipindahkan ke tepi paling luar dari arai ilusi. Dalam hal ini, bahkan mereka yang lebih lemah pun bisa mendapatkan artefak ilahi. Meski kemungkinannya tidak besar, hal seperti itu sudah berkali-kali terjadi dalam sejarah. Ini juga alasan mengapa Chaotic Starfield sangat kacau. Hanya karena fakta bahwa kekuatan besar memutuskan untuk menyatukan dan menutup pintu masuk, hanya ada sedikit orang yang datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka. Namun sejak Senior Qin Yu membuka segel dengan serangan tombak tunggal, jumlah orang yang datang untuk mencoba keberuntungan mereka telah tumbuh secara eksponensial. Kata Kaisar Iblis level 7 dengan penuh perhatian.
Wanita rubah itu tersentak kagum. Untungnya senior Qin Yu membelah segelnya. Jika tidak, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan kami. Sisa orang semua menyuarakan persetujuan mereka. Qin Yu mengerti sepenuhnya sekarang. Sepertinya setelah aku membobol segel, banyak orang yang berterima kasih padaku. Qin Yu tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Baiklah, kalian semua bisa melanjutkan, kata Qin Yu acuh tak acuh. Setelah itu Qin Yu berubah menjadi sinar cahaya dan langsung bergegas ke pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Setelah itu tubuhnya menjadi kabur dan menghilang di depan mata semua orang ini. Melihat Qin Yu menghilang di depan mereka, orang-orang itu saling memandang dengan cemas. Berteleportasi di dalam kuil Dewa Penyihir. Dia bergegas ke arah ilusi ilahi dari kuil Dewa yang menyihir. Kaisar Iblis level 7 itu berkata. Dia masih bisa melihat gerakan Qin Yu. Kaisar Iblis level 7 tersentak di dalam hatinya. Dia benar-benar ahli super. Qin Yu tidak menggunakan teleportasi sama sekali. Sebagai gantinya dia mempercepat hingga kecepatan puncaknya dan langsung bergegas ke arah ilusi ilahi. Qin Yu tidak takut terjebak oleh area ilusi sama sekali. Pertama, dia memiliki lukisan Dewa Penyihir. Kedua, begitu dia memasuki kuil Dewa Penyihir, pengurus rumah kuil Dewa Penyihir Paman Fu secara alami akan menemukannya dan akan mengendalikan area ilusi untuk menyingkir dan menciptakan jalan untuknya. Kesadaran ilahi Qin Yu dengan mudah menemukan sejumlah besar artefak ilahi. Namun dia tidak repot-repot mengambil satu pun dari mereka. Setelah terbang lama, ruang kosong akhirnya muncul di hadapannya. Mengambang di dalam ruang kosong adalah sebuah istana kuil Dewa Penyihir. Qin Yu langsung terbang menuju pintu masuk. Gerbang kuil Dewa Penyihir terbuka. Berdiri di depan pintu gerbang adalah Paman Fu. Qin Yu, ini baru beberapa puluh tahun, kenapa kamu kembali lagi? Paman Fu memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Namun dia tetap tersenyum. Kalau begitu masuklah dulu, kita akan bicara setelahnya. Seperti berjalan ke rumahnya sendiri, Qin Yu dengan santai berjalan ke kuil Dewa Menyihir. Paman Fu, kedatanganku ke kuil Dewa Penyihir kali ini, kurasa segera kau akan meninggalkan lokasi ini bersamaku. Pergi dari sini. Paman Fu menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku benar-benar tidak bisa melanggar perintah yang diberikan tuanku. Tuanku berkata bahwa sebelum kuil Dewa Penyihir mendapatkan majikan baru, aku harus mengelola kuil Dewa Penyihir dan tidak bisa meninggalkannya. Kuil Dewa Penyihir mendapatkan tuan baru, kata Qin Yu sambil tersenyum. Dan sekarang saya yakin akan dapat membuka istana artefak. Setelah Qin Yu selesai mengatakan itu, dia mulai berjalan melalui koridor istana depan kuil Dewa Penyihir dengan langkah panjang. Paman Fu sedikit terkejut. Dia hanya berhasil bereaksi setelah tertegun sejenak. Dia segera berjalan ke Qin Yu dan berkata dengan cemas. Qin Yu, apa maksudmu? Kamu bilang kamu bisa membuka artifak Palace. Qin Yu, bisakah kamu menjelaskan dirimu sendiri? Paman Fu agak cemas. Qin Yu berbalik dan menatap Paman Fu. Sambil tersenyum katanya, Paman Fu, aku akan memberitahumu tentang ini secara eksplisit. Saat ini saya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka istana artefak. Dengan kata lain, saya bisa mendapatkan inti dari kuil Dewa Penyihir. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan menjadi master baru dari kuil Dewa Penyihir. Dan Anda tidak perlu terus tinggal di sini dan menunggu. Anda dapat mengikuti saya dan menjelajahi dunia dengan saya. Paman Fu menjadi tenang setelah beberapa saat. Mustahil, saya sangat yakin tentang kekuatan Anda. Ini baru beberapa puluh tahun berlalu, bagaimana mungkin bagimu untuk mencapai level itu secepat itu? Kata Paman Fu dengan kepastian mutlak. Qin Yu tersenyum dan berkata, Paman Fu, karena kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya padamu. Apakah itu baik-baik saja? Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berjalan menuju pintu masuk istana artefak. Paman Fu sedikit mengerutkan kening dan berdiri di belakang Qin Yu. Seperti terakhir kali,
Qin Yu berhasil dengan mudah menemukan mekanisme penting. Bagian bawah pintu masuk mulai bersinar dengan sinar cian. Pada saat yang sama dua tonjolan muncul. Paman Fu, yang perlu saya lakukan hanyalah menarik pintu ini kan? Qin Yu berbalik dan melirik Paman Fu. Baik, pada saat ini Paman Fu juga dipengaruhi oleh kepercayaan Qin Yu. Dia merasa bahwa Qin Yu mungkin benar-benar bisa berhasil. Hanya saja Paman Fu merasa agak sulit dipercaya. Menurut rencana awal dia seharusnya menunggu Qin Yu kembali dari alam ilahi suatu hari nanti dan kemudian menggantikan kuil dewa penyihir ini. Qin Yu meraih satu tonjolan dengan masing-masing tangannya. Qin Yu dengan kasar menarik tangannya. Ototnya mulai menggembung. Cairan emas yang berasal dari mutiara spiritual hukuman emas mulai mengalir melalui otot-ototnya. Kekuatan Qin Yu meningkat tanpa henti. Dentang, pintu berwarna merah tua itu bergetar tanpa henti dan mengeluarkan suara. Saat Qin Yu meningkatkan kekuatannya, getaran dari pintu berwarna merah tua menjadi lebih intens. Senyum di wajah Qin Yu juga tumbuh lebih cemerlang. Qin Yu mengerti betul bahwa pada saat ini dia bahkan tidak menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Kedua tangan Qin Yu mulai meningkatkan kekuatan dengan keras. Mengikuti teriakan keras, pintu berwarna merah tua itu mulai dengan keras menuju ke atas, pintu meluncur ke mekanisme yang terletak di atas. Pada saat Qin Yu menarik pintu berwarna merah gelap ke atas, Qin Yu merasakan aura aneh melonjak dari dalam istana artefak bergegas ke arahnya. Qin Yu bisa merasakan bahwa, itu adalah aura yang dipancarkan oleh pengumpulan semua jenis harta karun. Meskipun dia belum memasukinya, Qin Yu masih bisa mengatakan bahwa ada banyak harta di dalam istana artefak. Itu pasti angka yang mengejutkan. Mata Qin Yu mulai bersinar. Dia menatap lorong dalam yang muncul setelah pintu masuk istana artefak dibuka. Qin Yu, Anda benar-benar berhasil, Anda benar-benar berhasil. Paman Fu sulit mendapatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Paman Fu, apa kamu tahu tata letak interior istana artefak? Qin Yu melihat ke Paman Fu. Qin Yu tidak ingin berlarian kemana-mana seperti orang buta. Paman Fu sedikit bersemangat. Tentu saja, istana artefak adalah lokasi di seluruh kuil dewa penyihir dengan harta paling banyak. Ada juga bahan kerajinan yang berharga, semua jenis kristal berharga, dan banyak artefak ilahi surgawi di dalamnya. Tentu saja yang paling berharga masih harta karun spiritual nenek. Qin Yu menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ketika tuanku masih di sini, jumlah harta karun di istana artefak jauh lebih besar dari sekarang. Karena tuanku ingin menciptakan harta karun spiritual surgawi yang agung, dia sudah berhenti memedulikan yang lainnya. Tidak hanya dia membawa serta beberapa bahan langka, dia bahkan melelehkan 5 harta karun spiritual nenek untuk mendapatkan energi spiritual nenek di dalamnya. Dia khawatir bahwa tidak akan ada cukup energi spiritual nenek untuk harta karun spiritual surgawi yang agung. 5 harta karun spiritual nenek. Meleleh. Qin Yu merasa sedikit tertekan saat mendengar itu. Qin Yu berusaha keras untuk menenangkan pikirannya. Untungnya tuanku masih memikirkan penggantinya. Jika tidak, harta karun spiritual Grand Mist yang tersisa mungkin semuanya telah dilebur. Ayo, ikuti saya ke ruang pribadi paling internal. Harta karun spiritual nenek yang tersisa adalah harta yang ditinggalkan tuanku karena dia menganggapnya paling bermanfaat bagi penerusnya. Saat dia mengatakan itu, Paman Fu memimpin untuk memasuki lorong yang dalam dan tenang. Adapun Qin Yu, dia mulai mengikuti di belakang Paman Fu. Mereka berdua mengikuti lorong dan berjalan ke bagian terdalam dari istana. Di lorong yang dalam dari istana artefak, Qin Yu sedang berjalan di belakang Paman Fu. Mereka berjalan lebih dalam ke lorong dengan kecepatan tetap. Qin Yu sedang memeriksa dinding di kedua sisi lorong. Pikirannya juga sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Di dinding ada ukiran relief. Selain itu, ukirannya semua adalah pemandangan alam. Semacam sensasi artistik alami dan mengalir bergegas menuju Qin Yu.
Paman Fu, tahukah kamu siapa yang membuat ukiran relief ini? Tanya Qin Yu. Qin Yu berpikir bahwa sebagai dewa pengrajin Cheu Yuan memiliki posisi yang tinggi, tidak mungkin dia membuang waktu dan perlahan-lahan mengukir ukiran itu. Semua ukiran relief ini diukir secara pribadi oleh tuanku saat itu. Tanggapan Paman Fu mengejutkan Qin Yu. Kamu bilang semua ukiran ini dibuat oleh senior Cheu? Betul sekali. Paman Fu memiliki ekspresi kerinduan. Untuk mempertahankan posisi ahli penempaan artefak nomor 1 di alam ilahi, jumlah pengetahuan yang harus dikumpulkan seseorang sangatlah mencengangkan. Misalnya Anda perlu mengetahui bagaimana dan di mana mengumpulkan biji dan memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun. Seseorang juga harus tahu bagaimana mengatur susunan formasi dan penghalang. Lalu ada kebutuhan untuk bisa mengendalikan api dengan hati-hati. Dan kemudian seseorang harus tahu cara mengukir dan menggambar. Untuk menjadi ahli penempaan artefak seseorang harus belajar banyak hal. Selain itu ahli penempaan artefak biasanya juga ahli alkimia. Hanya meramu pil adalah tingkat yang lebih rendah daripada memalsukan artefak. Aspek terpenting dari ramuan pil adalah tungku pil, kontrol atas api dan pemahaman tentang semua jenis bahan dan sifat obat-obatan. Tentu saja ketika membandingkan ramuan pil dengan penempaan dan penyempurnaan artefak, ramuan pil masih jauh lebih mudah. Kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu dengan hati-hati mendengarkan. Qin Yu telah memutuskan untuk menjadi ahli penempaan artefak di tingkat Cheu Yuan atau bahkan lebih baik. Semakin sedikit ahli penyempurnaan artefak, semakin tinggi statusnya ketika dia menjadi ahli. Dan pada saat ini Qin Yu dan Paman Fu baru saja tiba di aula utama yang relatif luas dan kosong. Aula utama sangat elegan. Di 4 sudut aula utama ini ada 4 lorong berbeda. Qin Yu dan Paman Fu telah masuk dari salah satu lorong. Ketiga lorong ini menandakan 3 tingkat harta karun yang berbeda. Lorong pertama berisi ruangan paling banyak. Namun hal-hal di dalamnya juga yang paling biasa. Paman Fu menunjuk ke sebuah lorong di sudut yang berlawanan dengan mereka. Qin Yu sedikit mengangguk. Tatapannya segera beralih ke 2 lorong lainnya. Sedangkan untuk lorong kedua itu bisa dianggap sebagai tempat di mana barang-barang yang relatif berharga ditempatkan. Ada juga banyak ruangan di sana. Ikut denganku. Saat Paman Fu mengatakan itu, dia melangkah ke lorong kedua. Qin Yu ingin memeriksa sekelilingnya dengan kesadaran ilahi. Namun di sini kesadaran ilahi tidak dapat menyebar jauh. Setelah melangkah ke lorong kedua, Qin Yu melirik dan melihat beberapa kamar. Paman Fu, hal-hal apa yang ada di kamar ini? Qin Yu bertanya. Paman Fu tersenyum dan berkata, sebagian besar artefak ilahi surgawi dan beberapa bahan berharga ditempatkan di kamar di lorong kedua. Tentu saja ada juga beberapa barang eksotis dan berharga. Ayo masuk ke ruangan ini dulu, kata Paman Fu saat dia membuka kamar pertama. Qin Yu mengikuti Paman Fu dan masuk ke ruang pertama. Begitu dia memasuki ruangan, pemandangan di depannya langsung berubah secara dramatis. Ruangan itu berubah menjadi halaman besar berukuran beberapa ratus meter. Tanah di halaman ini dipenuhi dengan batu tulis. Pada saat yang sama banyak meja pajangan dari batu ditempatkan di sekitar halaman. Masing-masing meja pajangan batu setinggi setengah manusia dan memiliki senjata diletakkan di atasnya. Sekilas terlihat puluhan meja pajangan dari batu di halaman ini. Di setiap meja pajangan batu ada artefak ilahi surgawi. 68 artefak surgawi. Mata Qin Yu mulai bersinar. Dia dengan hati-hati melihat setiap artefak surgawi yang ditempatkan di atas banyak meja pajangan batu. Beberapa artefak ilahi surgawi adalah pisau pertempuran besar. Beberapa di antaranya pisau perang yang panjang dan sempit. Beberapa adalah pedang yang fleksibel. Beberapa adalah 9 cambuk yang dibelah. Semua jenis artefak ilahi surgawi ditempatkan di hadapannya.
Ini adalah pemandangan yang menimbulkan ledakan keterkejutan. 68 artefak ilahi surgawi ini adalah semua item yang dibuat oleh tuanku secara pribadi ketika dia bosan. Di antara mereka ada 42 artefak ilahi surgawi kualitas rendah, 22 artefak ilahi surgawi kualitas menengah, dan 4 artefak ilahi surgawi kualitas tinggi dengan total 68. Qin Yu melihat ke Paman Fu dengan ekspresi bingung. Paman Fu, kenapa hanya ada sedikit artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Qin Yu, kamu terlalu rakus, kata Paman Fu sambil tertawa. Qin Yu, Anda perlu memahami, bahwa ibu rumah tangga yang paling terampil pun tidak dapat memasak tanpa nasi. Untuk membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi itu membutuhkan bahan yang sangat berharga. Anda harus tahu bahwa secara umum, artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sebanding dengan harta karun spiritual nenek, meskipun itu hanya harta karun spiritual nenek peringkat kedua dan ketiga. Qin Yu mengerti sekarang. Harta karun spiritual nenek sangat luar biasa karena mereka memiliki energi spiritual nenek. Namun artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi tidak memiliki energi spiritual nenek. Untuk mencapai kekuatan seperti itu tanpa memiliki energi spiritual nenek berarti bahan yang digunakan untuk membuatnya harus sangat berharga. Tuanku tidak memiliki banyak pengaruh dan kekuatan di alam ilahi. Sementara dia bisa mengumpulkan bahan biasa sendiri. Untuk mendapatkan bahan berharga, seseorang harus memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar atau menjadi sangat beruntung. Tuanku hanya memperoleh beberapa bahan berharga dengan menerimanya sebagai pembayaran, ketika dia membantu orang lain memperbaiki atau membuat artefak. Paman Fu menghela nafas dan berkata, Tuanku bergerak tanpa hambatan di alam ilahi selama bertahun-tahun. Setiap kali dia menyempurnakan dan membuat artefak untuk orang lain harganya selalu sangat tinggi. Hanya dengan metode itu dia berhasil mengumpulkan sejumlah besar bahan berharga dan menciptakan sejumlah besar artefak ilahi surgawi dan harta karun spiritual nenek. Sehubungan dengan jumlah harta karun spiritual nenek, tuanku memiliki cukup untuk bersaing dengan satu kekuatan pengaruh di alam ilahi. Saat itu Dewa Pengrajin Cheu Yuan memiliki status yang sangat tinggi di alam ilahi. Itu karena dia bukan anggota partai manapun dan nomor satu dalam kemampuan membuat artefak. Dengan demikian tidak ada kekuatan di alam ilahi yang berani menyinggung perasaannya. Itu juga alasan mengapa Cheu Yuan masih bisa hidup dengan aman meskipun dia memiliki semua harta itu. Sayangnya tuanku menyerahkan segalanya untuk menciptakan harta karun spiritual surgawi. Semua bahan yang paling berharga dan aneh, serta banyak harta karun spiritual nenek dilebur olehnya untuk mendapatkan energi spiritual nenek mereka. Jumlah kekayaan di dalam kuil Dewa Penyihir sekarang kurang dari setengah dari sebelumnya. Qin Yu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Qin Yu benar-benar mengerti semuanya sekarang. Hanya dari kata-kata yang ditinggalkan oleh Cheu Yuan, Qin Yu bisa merasakan kerinduan yang dia miliki untuk harta karun spiritual surgawi yang agung. Agar Cheu Yuan benar-benar meninggalkan semua barang ini untuknya, dia sudah sangat murah hati. Paman Fu, bawa aku ke kamar lain. Qin Yu berbalik dan mengikuti Paman Fu keluar dari ruangan ini. Dari 3 lorong koridor besar istana artefak, Qin Yu mengikuti Paman Fu dan memeriksa beberapa kamar di lorong koridor kedua. Barang-barang di koridor kedua ini benar-benar sangat berharga. Setiap acak di antara mereka bisa menjadi harta warisan di alam abadi dan iblis. Bahan-bahan berharga ini, kapan saya bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakannya untuk menciptakan artefak surgawi? Qin Yu menghela nafas. Dia kemudian mengikuti Paman Fu dan meninggalkan ruangan terakhir di lorong koridor kedua. Qin Yu dapat mengatakan bahwa bahan-bahan berharga itu tidak akan meleleh, bahkan jika mereka dibakar oleh Black Divine Flames. Setelah berjalan keluar dari lorong koridor kedua, Qin Yu dan Paman Fu telah kembali ke aula utama. Hanya ada 2 kamar di lorong koridor ketiga.
Paman Fu menunjuk ke lorong paling penting. Dinding di lorong koridor ini benar-benar hitam. Ukiran di dinding sebagian besar berwarna hitam dan merah. Saat memasuki lorong ketiga, Qin Yu terkejut melihat kepala naga. Mata merah di kepala naga itu tertuju padanya. Dia baru sekarang menemukan bahwa itu adalah ukiran yang sangat besar. Seluruh lorong koridor adalah ukiran naga yang lengkap. Ukiran naga itu memancarkan aura dominasi alami. Qin Yu tersentak kagum di dalam hatinya. Kemampuan mengukir Cheu Yuan senior memang telah mencapai tingkat yang mengejutkan di surga. Sebagai pengrajin artefak nomor 1 di seluruh alam ilahi, dia memang tidak sederhana. Hanya ada 2 kamar di koridor hitam ini. Yang satu di kanan dan yang lainnya di kiri. Di ruangan ini ada 3 harta karun spiritual nenek. Itu adalah harta yang ditinggalkan tuanku untukmu. Paman Fu menunjuk ke kamar di sebelah kanan. Qin Yu menunjuk ke kamar ke kiri dan berkata, "Apa yang ada di ruangan ini? Hal-hal di ruang kiri adalah yang paling berharga. Jangan khawatir, mari kita periksa kamar di sebelah kanan dulu, lalu kembali untuk memeriksa kamar di sebelah kiri." Paman Fu tersenyum saat dia membuka pintu ke kamar kanan. Paling berharga. Qin Yu merasa bingung. Ini bahkan lebih berharga dari 3 harta karun spiritual nenek. Apa itu? Qin Yu cepat masuk, teriak Paman Fu saat dia berdiri di ambang pintu kamar di sebelah kanan. Qin Yu memutuskan untuk sementara tidak memikirkan hal yang ada di dalam ruangan di sebelah kiri. Dia mengikuti Paman Fu dan melangkah ke kamar di sebelah kanan. Ruangan di sebelah kanan ini memiliki 3 harta karun spiritual nenek di dalamnya. Tepat setelah dia masuk ke dalam ruangan, pemandangan di depannya langsung berubah lagi. Qin Yu bahkan dapat dengan jelas melihat pemandangan di depannya. Dia sudah bisa mendengar suara aliran yang deras. Qin Yu melihat ke lokasi di mana suara itu berasal. Itu sebenarnya adalah sungai yang mengalir tanpa henti. Sebuah perahu kecil bahkan mengapung di sungai. Qin Yu dengan hati-hati melihat ke sekelilingnya. Ada satu sungai, di tepi sungai di samping sungai ada sebuah rumah batu. Di samping rumah batu itu ada pagoda batu abu-abu yang tinggi. Paman Fu, di mana 3 harta karun spiritual nenek? Paman Fu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Haha, harta karun spiritual Grand Mist memiliki kecerdasan. Jika mereka tidak ingin Anda menemukannya, bahkan jika mereka berada tepat di depan Anda tetap tidak akan dapat menemukannya. Perhatikan baik-baik, Anda seharusnya dapat melihat 2 harta karun spiritual nenek sekarang. Mereka tepat di depan Anda. Di depan saya. Qin Yu mulai dengan hati-hati memperhatikan dan melihat berbagai hal di hadapannya. Perahu kecil yang mengapung itu sungai yang mengalir rumah batu-batu pagoda. Perahu kecil itu aneh. Qin Yu tiba-tiba menatap perahu kecil itu. Sungai itu mengalir tanpa henti. Perahu kecil itu mengapung di sungai bergoyang-goyang tanpa henti. Namun terlepas dari seberapa besar goyangannya, itu tetap berada di lokasi yang sama. Itu tidak mengikuti aliran sungai sama sekali. Itu benar, perahu itu adalah salah satu dari 3 harta karun spiritual nenek. Perahu ini bernama Divine Boatcraft Flying Yamen. Itu adalah harta karun spiritual terbang. Di alam ilahi itu juga merupakan harta karun spiritual nenek yang sangat berharga dari jenisnya. Kata Paman Fu sambil tersenyum. Lihat lagi, apakah kamu dapat menemukan hal lain yang mungkin merupakan harta karun spiritual nenek? Qin Yu tersenyum tak berdaya. Saya tidak yakin. Saya pikir itu pasti rumah batu itu atau pagoda batu itu. Paman Fu melihat ke Qin Yu dengan kaget. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Betul sekali. Pagoda batu itu adalah harta karun spiritual nenek lainnya. Ini juga merupakan jenis dukungan yang sangat berharga dari harta karun spiritual Grand Mist, pagoda penyegel dewa. Pagoda penyegel dewa. Qin Yu melihat pagoda batu biasa berwarna abu-abu dengan kaget. Dia tidak pernah mengira pagoda batu ini memiliki nama yang begitu mengerikan. Adapun harta karun spiritual nenek ketiga terletak di dalam rumah batu itu.
Ini adalah satu-satunya tipe serangan harta karun spiritual nenek di antara ketiganya. Paman Fu tersenyum dan dia berjalan menuju rumah batu itu. Qin Yu segera mengikutinya. Rumah batu itu tidak besar. Setelah melangkah ke dalamnya, sebuah sajadah terletak di tengah rumah. Di belakang sajadah dan terletak di sebelah dinding ada meja panjang. Sebuah dis ditempatkan di atas meja pajangan yang panjang. Di atas piringan itu ada sepasang sarung tangan yang hampir transparan. Qin Yu melihat sepasang sarung tangan ini karena terkejut. Jika bukan karena dia memperhatikan dengan saksama, dia mungkin dengan mudah melewatkannya. Sepasang sarung tangan ini adalah satu-satunya tipe serangan harta karun spiritual Grand Mist di antara ketiganya. Namanya adalah Snow Thread Gloves, kata Paman Fu sambil tersenyum. 3 harta karun spiritual nenek ini secara khusus ditinggalkan oleh tuanku untukmu. Dengan 3 harta karun spiritual Grand Mist ini, selama Anda mencapai tahap Dewa Surgawi, Anda akan dapat bergerak tanpa hambatan di alam ilahi. Qin Yu sedikit mengangguk. Qin Yu tidak yakin tentang keuntungan apa yang akan diberikan oleh ketiga harta karun spiritual nenek ini. Dia harus mengikatnya terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Namun mengikat harta karun spiritual Grand Mist bukanlah tugas yang sederhana. Mengikat harta karun spiritual Grand Mist ini akan membutuhkan waktu dan energi. Saya tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Aku akan pergi dan melihat ruangan lain dulu. Qin Yu mengangguk dan kemudian berkata kepada Paman Fu. Paman Fu, ayo pergi dan periksa kamar lain. Bahkan sekarang Qin Yu masih memikirkan ruangan lain. Lagi pula benda-benda di ruangan sebelah kiri bahkan lebih berharga daripada yang ada di ruangan sebelah kanan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.